siang ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami datang ke tempat ini, kami punya rasa lapar dan haus akan kebenaran, di mana ketika kami pulang kami mendapatkan kepuasan, kami mendapatkan pegangan hidup, kami mendapat kekuatan yang baru melalui firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ya, hari ini tuh gak nyala ya, dipasangin, taruh sini aja. Kayaknya panas. Bisa dipindah ke sini aja, gak apa-apa. Ya, atau dimajuin dikit ya. Shalom semuanya, tetap semangat ya, tetap sukacita. Kita percaya walaupun agak panas-panas gini tapi tidak mengurangi pengurapan ya. Bisa minta tolong pintunya Bu, ini ditutup rapat aja biar ya agak panas memang ya. Kita percaya hari-hari ini ya, kita semua itu lagi mengalami yang namanya proses pemurnian ujian akhir. Ada banyak orang yang hari-hari ini sudah bilang ini tidak kuat loh, lihat keadaan dunia ini makin menakutkan. Belum lagi lihat kebutuhan semua harga naik, semua naik. Tapi percayalah, kita tetap hari ini harus semakin kuat. Ya, kalau kita berjalan sendiri tanpa Tuhan tidak kuat. Saya kalau tidak ada Tuhan sudah tidak kuat, saudara. Mungkin sudah jadi apa ya, sudah tidak jadi hamba Tuhan, tidak jadi orang, sudah banyak stres. Tapi ketika saya berjalan bersama Tuhan 14 tahun, Tuhan malah bawa hidup saya naik luar biasa. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana hidup adalah proses. Kalau saudara buka di Daniel 12 ayat 10, kenapa sih Tuhan itu di akhir zaman? Kitab Daniel itu berbicara tentang bagaimana kehidupan di akhir zaman. Buka Daniel 12 ayat 10. Kenapa Tuhan itu hari ini banyak memproses orang benar, sampai rasanya orang benar hari-hari ini kehilangan semangat ya. Mereka karena tidak tahu tujuan hidupnya apa. 12 ayat 10. Kita baca sama-sama. Hari-hari ini tujuan Tuhan itu menggenapi ini. Banyak orang. Nah, kita semua termasuk banyak orang ini yang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Jadi proses yang terjadi di akhir zaman karena waktunya sudah semakin singkat ya. Kalau saudara lihat hari-hari ini kita sudah tidak perlu lagi berjaga-jaga atas masalah. Justru mengucap syukur buat masalah, buat proses, karena itu suatu kendaraan yang membawa saudara nanti akan sampai tiba pada waktunya saudara akan melihat kehidupan yang bahagia. Jadi tidak usah bingung dengan proses, justru hari-hari ini harus menikmati proses. Tanpa nikmati proses, kekuatanmu akan habis. Tuhan memproses setiap manusia hari-hari ini untuk disucikan, dimurnikan, dan diuji. Ini sedang terjadi hari-hari ini. Bedanya dulu mungkin dimurnikan biasa-biasa ya. Tapi hari ini sudah tidak ada waktu lagi. Tuhan semakin tegain orang benar untuk ditaruh di dalam satu pemurnian, disucikan dalam dapur api, diuji dengan proses yang gak mudah. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahami. Saudara dan saya yang sudah baca firman ini akan memahami bahwa masa sukar itu cuman proses penyucian, pemurnian, dan pengujian orang benar. Supaya kita yang tadinya orang benar cuman pakai topeng ya, orang benar yang cuman kemurniannya 30%, 40%, itu Tuhan tuh tidak puas. Kadar emas muncul seperti emas, maunya Tuhan kita semua emas yang murni 99% tanpa campuran dunia ya. Kita masih terkontaminasi dengan dunia karena kita hidup di dunia yang makin jahat.
Tuhan butuh setiap kita hari ini dimurnikan dari virus dunia, karakter dunia dengan masalah yang tidak mudah. Makanya buka di Wahyu 22 ayat 11. Kita lihat ada tipe orang yang hari ini 4 kategori. Ini sudah saya khotbahkan. Ya, saudara lihat Wahyu 22 ayat 11. Pastikan saudara pada golongan yang siap dimurnikan, disucikan dan diuji. Nah ini golongan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Makanya di akhir zaman yang jahat makin jahat. Kenapa Tuhan biarkan? Banyak orang bilang gini, Bu heran ya, orang jahat kok tidak mati-mati, tidak ngalami masalah, kok tambah gemuk segan. Ya memang di akhir zaman orang yang jahat akan dibiarkan makin jahat, yang cemar makin cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Pastikan kita ada di golongan yang makin benar, yang makin kudus di akhir zaman lewat masalah, lewat proses. Tuhan mau jadikan saudara orang benar, yang benar-benar tidak pakai topeng. Orang kudus yang hari ini benar-benar hidup, tidak lagi terkontaminasi dengan yang namanya nyaman, nikmat, dosa. Seperti tadi yang Frans katakan, kalau kita lihat kehidupan gembala ya seperti itu ngeri. Tapi di akhir zaman lihat ya, ada banyak orang nanti akan terlihat selama ini topeng-topeng rohani itu akan terbuka semuanya. Pastikan kita yang lagi ngalami pemurnian jangan takut. Kita lagi dimurnikan, diuji dan disucikan lewat proses. Makanya kita semua harus menikmati proses. Nah, hari ini saya cuma bahas singkat. Kita percaya, saudara tahu, orang yang hari ini disucikan karakter itu siapa? Yusuf. Dimurnikan secara iman siapa? Ayub. Diuji kesetiaannya siapa? Abraham. Ketiga orang ini sudah membuktikan mereka itu orang yang hebat. Nah, kita harus mencontoh mereka. Lihat ya, nanti saya buka satu persatu, buka PowerPoint-nya. Bagaimana hidup ini adalah proses. Jadi yang diproses jangan protes. Tidak usah bilang ini, Tuhan kurang apa aku ini. Aku sudah melayani Tuhan, sudah kasih perpuluhan, sudah doa puasa, sudah pelayanan, sudah baik, sudah menabur, sudah ini. Tidak perlu protes. Karena Tuhan lagi membawa orang benar makin benar, yang kudus makin kudus. Saya harus teriak-teriak ya, karena ini masuk YouTube. Seringkali rekaman di Malang ini suaranya kurang baik ya, suaranya agak dengung gitu ya. Makanya jangan bilang Bu Eli ini dikira kita budek apa enggak ya, sorry. Karena hasil dari YouTube kalau saya enggak berbicara keras, itu suara saya itu kayak gitu loh ya. Jadi sekali lagi 3 hal. Ujian iman Ayub itu yang pertama. Yang kedua, ujian iman Ayub hasilnya saudara tahu, upahnya bonyok, upahnya hancur lipat. Jadi kita ini dalam perjalanan di proses sakit babak belur, itu tujuannya setelah kita dimurnikan, kita itu akan lihat nanti upah yang Tuhan sediakan itu semuanya dikembalikan. Makanya kalau diuji, jujur orang diuji, dimurnikan, disucikan, itu pasti keluar dari zona nyaman. Tidak mungkin orang dalam zona nyaman, hidup enak-enak, bisa mengalami prosesnya Tuhan. Tapi semua kita walaupun engkau sudah pelayanan, sudah baik, sudah setia, sudah nabur, perpuluhan, persembahan, statusmu hamba Tuhan, worship leader, semua lagi dibawa Tuhan keluar dari zona nyaman, masuk zona proses.
Tujuannya itu tadi, supaya memang saudara sudah benar, tapi Tuhan mau makin benar. Memang kita sudah kudus, tapi Tuhan mau yang kudus makin kudus, kinclong. Ya, makin kinclong, makin bersinar, makin bercahaya di tengah angkatan yang bengkok hatinya. Lihat, ada banyak orang benar, kalau hatinya bengkok, responnya pasti salah. Sekalipun dia baca firman, dia sudah ngerti firman, tapi kalau hatinya bengkok, tidak cinta Tuhan, akar segala kejahatan itu bersumber dari hati. 3 hal, lihat, kalau karakter Kristus seperti Yusuf. Yusuf itu ngalami proses dari sumur, budak, penjara, dilupakan. Tapi proses bertubi-tubi itu ujung-ujungnya bukan hancur. Nanti kita lihat ada promosi. Kita semua yang lagi diproses itu nanti akan lihat hasil lihat. Kita akan dipromosikan Tuhan. Ujian kesetiaan yang tulus seperti Abraham sampai anak sendiri milik satu-satunya. Secara akal orang pasti kalau dengar cerita Abraham pasti bilang ini, katanya Tuhan melarang manusia untuk membunuh, tapi kenapa Abraham diperintahkan untuk membunuh anaknya sendiri? Kadang-kadang kita berpikir Tuhan ini kayak kurang kerjaan. Abraham berharap punya anak, baru usia 100 tahun, pergumulan yang panjang punya anak, Tuhan jawab. Tapi setelah dinikmati seneng-senengnya Abraham dan Sarah punya anak, tiba-tiba datanglah kabar buruk yang membuat Abraham pasti stres. Lah kok anak yang diminta pergumulannya bertahun-tahun, usia 100 baru dapat Ishak. Mungkin kalau di zaman sekarang ya, Abraham itu pada waktu usia 100 dapat Ishak, mungkin dia sudah diundang kesaksian di mana-mana. Wih, 100 tahun mati haid kakek nenek, viral pasti ya, viral kemana-mana pasti. Yang namanya fotonya Abraham, Sarah, diposting di mana-mana. Mungkin kita lihat setiap gereja pasti mengundang Abraham dan Sarah untuk bersaksi. Tapi ternyata setelah Ishak umur 13 tahun, kalau tidak salah 11 tahun atau 13 tahun, tiba-tiba kabar duka cita yang membuat syok lagi. Loh, gimana ini sudah viral, sekarang mana hebatnya Tuhan? Orang selalu berpikir ketika masalah itu buruk, Tuhan itu tidak hebat. Tapi ternyata Tuhan hebat tidak dibalik kabar buruknya Abraham dan Sarah ketika anak ini mau diminta sama Tuhan. Justru disitulah kehebatan Tuhan itu terjadi. Di mana ketika Abraham itu cuma diuji kesetiaannya. Saya percaya kalau Abraham marah, hari itu dia sudah diviralkan, tiba-tiba orang mulai menghujat hidupnya. Kalian dosa, berdosa apa? Ya, mungkin orang bilang gini, loh Tuhan ini ya apa ya Tuhan? Sudah diangkat kok dijatuhin lagi. Tapi yang namanya Abraham, sekalipun dia tahu ikut Kristus itu harus bayar harga untuk mengorbankan miliknya satu-satunya, harta yang paling dia cintai, dia rela, bukannya berakhir hancur, tapi Tuhan makin tidak rela, berkatnya Abraham itu makin berlimpah-limpah. Jadi setiap kita yang lagi diproses, mungkin engkau mengalami seperti Ayub ya, tapi tidak semua aspek hilang. Mungkin usahamu bangkrut, mungkin engkau divonis kanker, mungkin banyak hal. Mungkin saudara seperti Yusuf yang lagi disakiti pasangan hidupmu, disakiti saudaramu, dikhianati teman baikmu, mertua dan sebagainya, dilupakan jasa baikmu, tidak diingat-ingat seperti Yusuf dilupakan juru minuman. Kita lagi ngalami banyak hal, tapi tidak usah takut, tidak usah marah sama Tuhan, karena ujung-ujungnya nanti kita diangkat Tuhan itu tinggi-tinggi. Mungkin kita
mujizat, sudah ngalami kemenangan, sudah habis-habisan ikut Tuhan, malah prosesnya, ini proses tidak main-main loh Abraham ini. Tapi ketika dia tetap setia di dalam proses di mana dia lagi diuji kesetiaannya, Tuhan mau lihat apa sama Abraham? Hati Abraham itu melekat sama Ishak atau sama Tuhan. Tuhan itu tidak mau dinomor duakan. Makanya hati-hati. Kalau engkau hatimu melekat di uang terus, prosesnya nanti di uang. Karena Tuhan itu tidak mau diduakan. Jauh lebih baik hari ini ketika kita diproses, kita tetap sukacita. Kenapa? Uang boleh bangkrut, toko boleh sepi, suami boleh berubah cintanya, keadaan boleh berubah, tapi hatiku tetap bersukacita, mulutku tetap mengucap syukur, karena aku tahu bahwa hidupku bukan uang, bukan suami segala-galanya, tapi Tuhan segala-galanya. 3 hal ini kita harus lewati. Sudah waktunya kita tidak lagi fokus dengan masalah. Semakin fokus dengan masalah, hidupmu semakin akan terpuruk. Tapi semakin fokus dengan Tuhan, saudara akan melihat lipat promosi, berkat berlimpah-limpah akan Tuhan sediakan di balik semua rasa sakit, kehilangan, kerugian. Amin. Jadi tidak usah takut. Hari ini kok nggak hadapi realita. Semua saya percaya. Ayub, Yusuf, Abraham, waktu menghadapi realita, belum melihat upah lipat, promosi, berkat berlimpah-limpah. Saya percaya dia manusia sama seperti kita. Jalaninya juga dengan stres. Jalani sakit hati tidak enak, jalani pikiran jalan ke Gunung Moria, tuh anakku mati. Oh jelas, semua hati ini kalau dipikir 3 orang ini pasti nyesek. Ayub kalau lihat anaknya 10 mati, mungkin mengalami keadaan tiap kali diingatkan anaknya 10 mati, bangkrut dalam bersamaan. Mungkin Ayub bisa gini, semua 3 pahlawan di dalam firman Tuhan ini mengalami keadaan yang sudah benar-benar tidak mudah, saudara. Tapi Tuhan mau pakai setiap kita hari ini menjadi Ayub-Ayub di akhir zaman, Yusuf-Yusuf di akhir zaman, Abraham-Abraham yang di akhir zaman, yang bisa membuktikan kemurnian imannya, karakternya, bahkan kesetiaannya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Wow. Orang-orang seperti ini loh yang jadi kebanggaan Tuhan. Saudara jangan pikir kalau saudara kaya Tuhan bangga. Enggak. Ada banyak orang yang kaya walaupun jadi donatur gereja, sekalipun saya banyak melihat orang ini tidak pernah humble kalau tidak proses. Pasti sombongnya amit-amit. Dia pikir dengan uang dia bisa beli segala sesuatu, termasuk dia bisa mengatur semua orang dengan uang. Orang harus tunduk, yes bos. Itu selalu orang-orang yang gak pernah mengalami proses. Beda dengan orang yang sudah muncul dari proses-proses. Ya, saya bahkan pernah melihat seorang yang humble, orang kaya. Kalau pelayanan dia bisa mau angkat-angkat kursi, elap-elap meja, tidak pernah main perintah. Kenapa? Karena dia sudah tahu rasanya diproses. Saya aja kalau mama saya bilang gini, kamu jangan sombong loh ya, besok-besok kalau Tuhan bawa hidupmu naik. Saya selalu ingat pesan mama saya. Tapi dalam hati saya, tanpa mama saya ingatkan saya bilang gini, Tuhan kalau saya sombong amit-amit, Tuhan jalani proses lagi gak sanggup. Sudah ingat prosesnya berat, gak berani macem-macem sudah. Bayangin, orang yang sudah ngerasain prosesnya berat gak akan pernah lagi mau mengulangi prosesnya lagi, saudara. Ketika Tuhan sudah angkat, dia akan menjaga responnya supaya hidupnya tetap menyenangkan hati Tuhan. Nah, lihat satu persatu ujian iman Ayub. Yang pertama, iman seperti apa? Nah ini, saya bisa kesimpulan ya, Ayub itu bisa menang sampai di akhir proses. Dia bisa bilang ini,
segala sesuatu dapat engkau lakukan dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Itu karena apa? Karena imannya Ayub itu tidak dikendalikan oleh fakta. Berapa banyak kita hari ini gagal? Kenapa? Ujiannya diulang. Karena kita ini hidup cuma diombang-ambingkan masalah. Hentojen imannya up, bokeh imannya turun. Sukacita kita cuma ditentukan uang. Uang lancar, toko lancar, usaha lancar, sukacita. Tapi ya mungkin kalau sudah uang lancar, pelayanan semangat. Wih, shalom. Barusan kemarin aku diberkati Tuhan loh, luar biasa. Aduh, aku dapat cuan. Duit banyak. Tapi bagaimana kalau hari-hari ini ketika engkau sudah jadi pelayan Allah, ada rumor engkau bangkrut. Mungkin iblis pakai orang-orang sekitar komunitas itu bilang gini, dengar si A bangkrut, rumahnya besar sekarang kecil, masuk gang. Mungkin saudara sudah menarik diri, saudara sudah nggak mau pelayanan lagi, saudara sudah tidak mau muncul, saudara cuma mengurung diri di rumah yang di gang itu. Tapi buat orang benar yang iman seperti Ayub, saya percaya Ayub waktu dihabiskan semua aspek kehidupannya, dia tidak pernah terpuruk. Pada akhirnya dia tahu, ketika Ayub berkata, Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya Tuhan menguji aku, itu hanya supaya aku imannya timbul seperti emas. Itu titik baliknya Ayub. Ketika mindsetnya dirubah, imannya lagi tidak dikendalikan oleh fakta, dia cuma dikendalikan apa kata Tuhan. Ketika Tuhan berkata, segala sesuatu Ayub aku dapat melakukannya di tengah engkau hancur, aku bisa buat hidupku berhasil. Dan tidak ada rencanaku Ayub dalam hidupmu yang gagal. Sekalipun engkau mengalami kehilangan anak, sakit, penyakit, istrimu mengutuki hidupmu, engkau kehilangan penghasilan dan sebagainya, iman yang menguatkan hati kepada Tuhan. Dia tidak menguatkan hati kepada fakta lagi. Kalau lihat fakta, hancur hati. Lihat anak mati, lihat penyakit, mungkin sakit hati sama Tuhan, marah. Tapi justru Ayub menguatkan hatinya kepada Tuhan. Dia terus tahu bahwa Tuhan itu tahu jalan hidupku. Kalau ini ujian, aku tetap percaya hatiku Tuhan, supaya aku timbul seperti emas. Dia tahu posisinya, dia lagi mengalami pemurnian iman. Sehingga Ayub mulai mengubah mindsetnya. Dari yang melo, dia berubah menjadi orang yang punya pengharapan kepada Tuhan. Yang ketiga, iman yang rela alami kehilangan, kerugian sesaat buat kepentingan Tuhan. Dulu saya tidak terima sama suami selingkuh, saya marah sama Tuhan. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan gak adil. Dulu ibu sosialita, hidup saya enak tuh Tuhan, dicintai suami, semua baik-baik. Orang bilang ini, makanya kamu itu kurang kerjaan, pengangguran, buka persekutuan doa. Akibatnya apa? Sekarang gak gampang jadi pelayan Allah, itu jadi targetnya iblis. Sekarang gimana? Suamimu sudah selingkuh, sudahlah, jadi orang itu yang biasa-biasa aja. Kalau kamu mulai masuk di dunia pelayanan, gak gampang, karena kamu dituntut untuk jadi serupa Kristus, serupa jadi hamba Allah. Lah ini proses hidupmu yang gak gampang, jujur. Tapi ketika Tuhan berkata, Eli, waktu aku mau pakai hidupmu untuk kepentingan, masakan kau gak rela hari ini? Aku lagi bentuk hidupmu, melayakkan hidupmu untuk engkau berdiri sebagai hambaku hanya sesaat. Setelah engkau murni Eli, semua masalah itu hanya balik telapak tangan. Kau akan lihat ketika rencanaku sudah digenapi atas hidupmu, ganti rencanamu yang aku genapi. Saudara rela hari ini yang sudah doa puasa, usahanya tambah sepi,
doa puasa tambah di PH. Sudah, ini cuma membuktikan kemurnian iman, jangan dikendalikan fakta. Sudah Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Apa yang Kau mau, siap. Itu ciri orang yang imannya tidak lagi dikendalikan oleh fakta. Dia selalu menguatkan hatinya, hanya percaya kepada Tuhan. Tidak ada kata tetapi. Orang kalau menguatkan hati kepada masalah selalu tetapi. Tuhan, memang aku ini tahu kalau proses hidupku ini suamiku supaya aku ini ibu seperti Mas, tapi suami saya itu kebangetan. Tetapi itu yang dikuatkan. Mulai hari ini kuatkan hati, hanya berkata, sekalipun suamiku belum berubah, keuanganku belum berubah, masalahku tambah buruk, aku memilih menguatkan hatiku, percaya saja kepada Tuhan. Wah, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Iblis kira-kira kalau lihat orang Kristen seperti ini, dia tidak ada celah. Lah ini tiap hari lihatnya Tuhan, tidak lihat fakta. Tiap hari selalu punya berkata, ya rela buat kepentingan Tuhan, rela sudah. Jujur kalau saya tidak rela, hari ini tidak lihat tuh wanita-wanita yang mau bunuh diri bisa ngalami. Ya sampai kemarin saya pergi ke satu tempat pelayanan, saya itu dioleh-olehi banyak makanan. Salah satunya dari seorang ibu yang terpuruk, sampai badannya kurus, ketemu saya kering, kerontak. Sekarang cantik saudara, sekarang dandan cantik. Orang yang sudah putus asa, ketemu saya cuma 25 menit, 30 menit, saya ngobrol sama dia. Dia bukan orang gak kenal Kristen loh ya, dia itu seorang yang pelayan Tuhan juga, yang tahu firman. Tapi jujur ada banyak pelayan Tuhan ketika mengalami masalah, tahu firman loh, bertahun-tahun loh, pelayan Allah. Dia bilang, saya juga konselingi orang, waktu saya zona nyaman, orang datang kepada saya bisa ngomong semangat. Begitu saya mengalami badai Bu Eli, turun langsung gratis badannya. Saya cuma bilang, Bu, kamu harus ini. Hidupmu mulai rubah mindset bahwa engkau bukan korban masalah, tapi Tuhan lagi pakai hidupmu mau dimurnikan lebih lagi karena Tuhan mau kasih kepercayaan, berkat yang melimpah di depan, baru merubah mindset. Hari itu saya ketika ketemu ibu ini cantik, move on, wajahnya sudah glowing. Tidak lagi lihat aura kesedihan, stresnya lagi sudah tidak lihat. Makanya saya dibawain makanan banyak. Bu ini makanan, makanan. Nah, tadi Bu Nini juga bawain saya makanan sama suami banyak itu tadi ya. Saya ketemu suaminya makan, bawa makanan ini Bu, ini dari panen jeruk ya. Bu Nini ini punya kebun jeruk hektar-hektaran ya. Nanti kalau panen bisa dibagi-bagi ya Bu. Yuk kita lihat yang berikutnya. Apa sih upahnya kalau kita bisa? Nah, buka Ayub 42 itu. Ya sudah, tidak usah dibuka ini ya. Karena di Ayub 42 yang tadi berkata bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Berarti Ayub menikmati rencana Tuhan enggak? Di balik kehilangan yang besar, kerugian yang besar. Nah, buka aja Ayub 42 ayat 10 dan 16 supaya saudara bisa lihat. Apa sih yang Tuhan siapkan buat Ayub ketika Ayub mengalami ujian kemurnian? Dia sudah tidak dikendalikan oleh fakta, menguatkan hati sama Tuhan, dia rela, maka dia melihat ini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa? 2 kali lipat dari segala. Hari ini mungkin segala kepunyaanmu, segala hartamu, segala milikmu dicuri orang, dihabiskan. Mungkin segala cintanya suamimu lagi dihabiskan sama pelakor. Tapi percayalah, kalau Tuhan mengembalikan 2 kali lipat, hitungannya dari bukan sebagian, segala kepunyaanmu yang dahulu itu hitungannya. Ingat ya, Tuhan menghitung 2 kali lipat itu dari segala waktu kita dulu di zona nyaman. Engkau punya rumah berapa, itu hitungannya mulai 2 kali lipat dari hitungan
berarti Tuhan tahu loh jelas. Hari ini percayalah saudara, tidak perlu takut, tidak perlu ingatan Tuhan. Dulu aku punya rumah dulu, tidak usah. Tuhan lebih tahu segala kepunyaanmu itu sudah ada di dalam listnya Tuhan. Waktu engkau lulus 2 kali lipat, jelas dia tidak mau berhutang. Amin. 16. Lihat apa yang Ayub nikmati ketika dia punya iman tidak dikendalikan fakta. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ini yang luar biasa. Ia melihat anak-anaknya, cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Saya sudah umur 53 ya. Saya juga mau di balik proses saya akan lihat anak-anak saya, cucu-cucu saya hidup bahagia tanpa susah payah menambahi. Kalau saudara lihat ceritanya Ayub, tidak ada loh anak cucu yang bermasalah, anaknya seks bebas, enggak. Malah anaknya Ayub itu paling cantik. Kalau saudara baca di ayat-ayat atasnya, itu Ayub itu dikaruniai anak paling cantik, digantikan Tuhan yang terbaik. Itu sebabnya hari ini tidak ada orang yang diproses Tuhan mengalami ujian akhir bilang gini, Tuhan supaya cepat berlalu, ditangking, masalah pergi, tidak bisa. Ini sudah waktunya setiap saudara dan saya siap dimurnikan, siap diuji, siap diproses sama Tuhan sampai kita melihat apa yang hilang Tuhan kembalikan. Nah, yang ya ini 3 hal ya. Jadi kita akan lihat nanti rencana Tuhan, upah 2 kali lipat, kebahagiaan sampai anak cucu 4 keturunan. Itu Ayub. Kita mau kan deposito buat anak cucu, itu warisan abadi yang gak akan pernah hilang, dicuri ngengat, dicuri orang jahat, karena proteksi Tuhan pasti, karena janji Tuhan itu gak bisa dicuri oleh siapapun. Sekali dia berjanji, dia pasti genapi. Amin. Yang kedua, yuk kita lihat contoh seperti Yusuf. Buka ujian karakter Yusuf. Kita belajar bagaimana Yusuf dirubah karakternya. Jadi orang yang rendah hati. Mungkin dulu jadi anak manja. Saya waktu jadi istri manjanya Pak Nyoto sombong. Katanya orang kalau saya jalan gak nginjek tanah. Saya sampai bingungnya apa ya. Semua orang bilang gini, kamu tahu kamu dulu Eli, kalau kamu masih dicintai Pak Nyoto, kamu itu loh, semua orang bilang Eli itu sombong sampai gak injak tanah. Sampai saya bayangin, itu ternyata perumpamaan sombong sekali, bangga sekali. Jadi istri kesayangan, suami yang gak pelit, punya semuanya dibelikan, setir mobil mewah, tas mewah, jam mewah, semua mewah. Itu jadi kebanggaan saya ketika jadi istri yang manja. Makanya Yusuf waktu jadi anak yang manja dia sombong. Tuhan proses gak karakter Yusuf ketika di penjara, jadi budak, jadi orang yang rendah hati. Yang kedua, pemaaf, bisa ngampuni saudara-saudaranya. Yang ketiga, sabar, dia menjalani proses demi proses. Saya percaya dengan proses hidup yang gak mudah, itu akan membawa saudara menjadi orang yang rendah hati, pemaaf dan sabar. Itu karakternya Tuhan Yesus, rendah hati, lemah lembut, panjang sabar. Kita semua lagi dituntut jadi pribadi yang seperti ini. Mungkin selama ini engkau tidak bisa jadi orang yang sabar. Dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit sensi. Sudah tidak disapa Bu Eli, tidak usah datang lagi ke PD Victory. Nah, itu bukan ciri orang yang hari ini punya karakter Kristus. Kalau karakter Kristus, mau pelayanan, mau tidak disapa orang, mau direndahkan orang, responmu tetap benar. Amin. Saudara tidak akan bilang, kamu kurang ajar ya, kamu tidak tahu siapa aku. Nah, dirinya sendiri aja tidak tahu siapa dirinya. Ya mana tahu orang. Hari ini pastikan, apa sih upahnya Yusuf? Yusuf ini luar biasa diberkati Tuhan. Yuk kita lihat bagaimana Kejadian 41 ayat 41. Kita baca terlebih dahulu supaya orang itu tidak usah takut waktu kau diinjak-injak, harga dirimu jadi keset. Eli, kamu itu keset. Tidak apa-apa, kesetnya Tuhan pasti ada promosi. Direndahkan manusia, ditinggikan sama Tuhan. Amin. Selanjutnya
Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi apa saudara? Kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dari orang budak penjara, mana mungkin? Jujur. Orang kalau sudah ada di penjara, bekas jadi budak, pernah mimpi enggak? Jadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Yang ada saudara pasti bilang gini, Tuhan besok siapa yang mau mengangkat hidupku, siapa yang mau pakai hidupku. Jujur orang kalau sudah di penjara pasti minder. Siapa yang mau pakai orang di penjara boro-boro, orang mau kerja aja curiganya pasti banyak. Oh mantan napi, mantan jongos, boro-boro mau dipilih jadi seluruh penguasa. Tapi kalau saudara percaya kepada Tuhan, karaktermu tetap memiliki karakter Kristus, lulus. Walaupun Yusuf bukan siapa-siapa, tapi Tuhan bisa gerakkan hati Firaun untuk melantik Yusuf jadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Amin. Mungkin saudara hari ini bukan siapa-siapa, tidak usah pusing. Tuhan sudah tidak punya apa-apa, direndahkan ya Tuhan, tidak angkat-angkat saya, hidup saya tambah susah. Tidak apa-apa, dihakimi orang banyak tidak apa-apa, direndahkan orang tidak apa-apa. Saudaramu mungkin kaya raya, engkau tidak dipandang sebelah mata, tapi kita cukup dipandang oleh Tuhan. Pastikan hidupmu akan suatu kali dilantik jadi penguasa, dipromosikan. Amin. Yang kedua, buka Ulangan 33 ayat 13 dan 16. Ulangan 33 ayat 13 dan 16 kita baca. Tentang Yusuf ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan apa saudara? Terbaik dari langit dengan air embun, air samudra raya yang ada di bawah. 16, lompat. Hari ini Yusuf bukan hanya dinaikkan jadi dilantik penguasa, tapi dia menikmati yang terbaik. Dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya, dengan perkenanan Tuhan yang diam dalam semak duri, biarlah itu semuanya turun ke atas siapa saudara? Kepala Yusuf ke atas batu kepala orang. Yang apa saudara? Teristimewa di antara saudara-saudaranya. Saya bilang Tuhan, saya mau jadi orang teristimewa. Sekalipun hari ini dicuekin suami, dikatakan tidak ada cinta, tidak ada rasa, tidak apa, sudah tidak apa-apa Tuhan, tapi saya mau nanti Tuhan sendiri berkata, aku berkenan atas hidup Eli Kurniawati. Aku mau memberikan berkat turun atas kepala Eli Kurniawati yang teristimewa di antara banyak orang benar lainnya. Keren. Buka PowerPoint-nya, hari ini yuk kejar perkenanan Tuhan. Jangan lihat masalah. Kadang-kadang saya jujur ya, saya ini hari ini diberkati Tuhan, dipercaya Tuhan, bukan waktu dicintai mati Pak Nyoto loh, tapi waktu bonyok hidup saya berdarah-darah, itulah waktunya Tuhan itu berkati saya, percayai saya dari orang yang gak bisa apa-apa. Hari ini bisa khotbah loh, saya tidak sekolah Alkitab tuh. Jujur, kalau saya mikirin Tuhan tuh saya bilang gini, tanya Fran, gimana waktunya mempersiapkan khotbah? Kemarin khotbah beda, hari ini khotbah beda, nanti malam kalau live beda lagi. Padahal waktunya juga secara akal enggak nutut saudara. Gimana nutut? Terbang sana, terbang sini, belum lagi nyiapin konseling, nyiapin renungan, masih mikirin retreat, masih mikirin pelayanan, belum lagi kalau ada masalah dicapak selalu mau ngomong sebentar. Kira-kira secara akal, kalau bukan hikmat yang dari Tuhan, hebatnya Tuhan, hikmat ini dari mana saudara? Saya siapin ayat ini tadi malam saudara. Saya ngomong sama Fran sama Nini, aduh belum siap loh khotbah malam ya apa ini. Jujur mata ini sudah
kriep gitu ya. Pulang sampai rumah itu mungkin saya sampai rumah jam 7 malam. Jam 7 malam mandi-mandi, rasanya kepengen, tapi masih dengan, belum siapin khotbah. Mau tidur masih belum siapin renungan grup jemaat ya. Saya sudah siapin di pesawat, saya tinggal belum lagi ada orang konseling tadi malam. Saya masih menyiapkan banyak hal, tapi pada waktu mau tidur saya cuma bilang sama Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan itu sumber hikmat saya. Tidak usah lama-lama. Kalau sumber hikmat yang memprogram otak saya, 10 menit jadi loh Bapak ini. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Itu saking hebatnya komputer surga yang turun langsung kepala saya langsung oh ya Tuhan, sudah dapat clue-nya, sudah dapat poinnya, tinggal nanti penjabarannya hari ini. Saya juga bersyukur. Kalau orang lain katanya, teman saya gini, kamu tahu ya, kalau orang lain khotbah penjabarannya aja dihafal lo Eli, harus ngomong ini. Tapi buat saya mengalir aja. Saya percaya kalau Tuhan yang membekali hidup saya akan bisa bicara menurut aliran kuasa Roh Kudus. Amin. Itu hebatnya Tuhan. Ya, dan tidak semua orang bisa dikasih kepercayaan itu. Tapi buat orang-orang yang spesial nanti, yang sudah tahan banting di tengah proses, akan dapat kepercayaan berkat yang lebih di tengah hidup ini yang alami proses. Amin. Lihat ya, menikmati promosi tertinggi, menikmati terbaik dari bumi serta segala isinya, menikmati hak teristimewa dari saudara-saudaranya. Saudara mau nikmati tertinggi, terbaik, teristimewa? Siapa yang gak mau? Saya juga mau Tuhan. Proses oke Tuhan. 14 tahun saya nanti ngalami tertinggi, terbaik, teristimewa dikali 14 tahun. Amin. Saudara gak perlu takut menghadapi apa. Hari ini belajar mengucap syukur. Yang terakhir, yuk kita lihat siapa? Abraham. Nah, ujian kesetiaan tulusnya Abraham kita lihat bagaimana. Yang pertama, ini yang perlu ditiru ya. Tidak segan-segan memberikan apa? Miliknya kepada Tuhan. Kalau saudara kan masih nutup ini, Tuhan uangku, Tuhan, aduh Tuhan, jangan enggak. Tapi hari ini Tuhan, kalau ini memang keinginanmu, kalau ini memang menggenapi rencanamu, ya sudah, aku sebagai alat peraga untuk melihat betapa dahsyatnya Tuhan di balik proses hidupku. Hari ini tidak segan-segan. Abraham juga tidak marah, tidak lari dari prosesnya Tuhan. Jujur, waktu pisau ditaruh di atas anaknya Ishak, jujur, ada banyak orang ketika di ambang batas kekuatan, sudah titik nadir, orang banyak membuang pisaunya dan lari berbalik. Tapi Abraham itu tetap memilih untuk dia rela, dia tidak marah. Bisa tidak Abraham di tengah pisaunya dia bilang ini, Tuhan, aku marah sama kamu. Kenapa kamu buat hidupku susah? Kenapa kau tidak pernah lihat hidupku bahagia? Abraham bisa melakukan itu. Tapi terbukti Abraham walaupun hidup di ambang batas kekuatan, pisau detik-detik terakhir, otaknya Abraham pasti bilang ini mati. Tapi Abraham yang paling luar biasa di Roma 4, kalau tidak salah dia bisa bilang gini, aku percaya kalaupun Ishak mati, Tuhan yang aku sembah pasti sanggup membangkitkan Ishak dari kematian. Karena sekali Tuhan berjanji Ishak adalah anak perjanjian, maka Tuhan pasti genapi dengan caranya yang ajaib. Itu hebatnya Abraham. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Jadi kita hari ini jangan segan-segan, tidak usah marah, tidak usah menyerah ya. Sesulit hidup apapun saudara tetap berkata, Tuhan, aku tidak akan marah, tidak akan lari, aku tidak akan menyerah walaupun aku hidup hari ini. Jujur kalau hidup saya melihat keadaan realita, saya berulang kali ingin menyerah saudara. Rasanya tidak adil ya. Saya bilang ya Tuhan, orang lain pulih bergandengan tangan teletabis, saya tambah bonyok Tuhan, bonyok. Jujur tidak tahu. Tapi Tuhan bilang ini, karena aku tahu engkau adalah pahlawan. Lewat kehidupanmu Eli, engkau mati seperti satu biji yang mati akan menumbuhkan banyak
karakter-karakter wanita yang berkemenangan, wanita-wanita penolong yang tangguh di akhir zaman, yang akan bisa berdiri menyelamatkan seisi rumahnya. Wah, itu sebabnya saudara, kalau kita sebagai umat pilihan Allah, kita harus tidak segan-segan, tidak marah, tidak lari, dan tidak menyerah atas apapun proses hidup ini. Yang terakhir, bagaimana hari ini berkatnya Abraham? Yuk kita lihat di Kejadian 22 ya, ayat 10. Oh enggak, ayat ini aja. 22 ayat 16 sampai 17 dan 18 kita baca. Kejadian 22 ayat 16, 17 dan 18 sampai 18. Nah ini katanya, lihat ya, waktu Abraham itu tidak segan-segan, tidak marah, tidak menyerah, walaupun dia tahu ini pisau kalau sampai bunuh anaknya mati, sudah hancur pikirannya, mati. Mungkin iblis sudah mendakwa gini, mati anakmu. Tapi Abraham hari itu, lihat apa yang dilakukan Abraham ketika dia tidak menyerah. Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau Abraham telah berbuat demikian, itu tadi, tidak segan-segan, tidak marah, tidak menyerah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lihat 17, apa yang Tuhan lakukan. Maka aku akan memberkati engkau, apa saudara, berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Wow, sampai anak cucu Tuhan perhatikan Abraham. Lihat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengar firman-Ku. Hari ini jangan banyak dengar apa kata orang. Saya banyak dikatai orang bodoh, bego, blow on. Wong mau dicerai dapat aset kok bodoh, bego, blow on, ditolak. Bodoh, harusnya disikat. Tuh, jujur. Cuma tanda tangan, erek-erek, ya, tidak ada berapa menit. Tanda tangan tuh paling 1 detik ya, selesai ya. 1 detik datanglah aset A, B, C, D, E. Oh ya, mana ada orang kerja 1 detik tanda tangan dapat kekayaan begitu banyak, saudara. Loh, saya ditawari, jujur. Tapi saya belajar tidak mau dengar apa kata orang. Saya belajar untuk dengar apa kata firman ketika Tuhan berkata, aku benci perceraian. Jangan pernah sekali-sekali untuk menyetujui perceraian dalam rumah tanggamu, apapun alasannya, karena aku belajar memberkati hidup orang benar ketika dia taat atas perintahku dan dia setia sampai pada akhirnya. Buka 3 hal. Hari ini kita percaya ada 3 hal, saudara. Menikmati berkat berlimpah-limpah, menikmati mujizat. Dari 1 anak bisa banyak anak, itu mujizat. Menikmati keturunan yang diberkati. Saudara dan saya pulang dari tempat ini bawa 3 hal ini. Saudara katakan, aku mau Tuhan, siap. Akan banyak orang disucikan, dimurnikan, dan diuji di akhir zaman ini. Pastikan saudara yang benar makin benar, yang kudus makin kudus. Biarin orang mau makin jahat, mau makin cemar, tapi buat saudara dan saya, kejar kebenaran, kejar kekudusan di atas segala-galanya. Saudara jadilah orang yang siap dimurnikan seperti Ayub, yang siap disucikan karakternya seperti Yusuf, yang siap hari ini untuk diuji kesetiaannya seperti Abraham. Ayub apa saudara, diingat-ingat, tidak lagi menguatkan hatinya kepada masalah, menguatkan hatinya sama Tuhan. Iman yang tidak dikendalikan oleh fakta. Dan yang ketiga, dia punya kerelaan. Maka hasilnya ada upah lipat, ada keturunan
keturunan yang diberkati, menikmati rencana Tuhan yang besar. Yang kedua, Yusuf apa saudara? Hari ini belajar rendah hati, sabar, dan apa saudara? Pemaaf. Pastikan ini dipegang terus ya. Jadi keset, gak perlu dibalas maki, tetaplah jadi pemaaf, maka upahnya ada promosi yang tertinggi, terbaik, teristimewa. Yang ketiga, Abraham, yaitu apa? Tidak segan-segan, dia hari itu tidak marah, tidak menyerah, maka upahnya yaitu berkat berlimpah-limpah, ada mujizat dari satu keturunan banyak keturunan, dan menikmati keturunan yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Yuk bangkit berdiri, saudara dan saya hari ini pulang. Yang lagi datang dengan banyak masalah, Bu, tadi saya banyak masalah, pikiran saya sudah jutek ya, sudah rasanya mau putus asa. Lihat fakta Bu Eli, benar putus asa saudara dan saya. Yuk nyanyi satu lagu, gak perlu takut ya, semangat semuanya. Proses gak perlu protes, nikmati proses supaya hidup kita melihat sesuatu apa saudara? Lipat, promosi, berkat berlimpah-limpah. Selamat berjuang semuanya di dalam proses yang gak mudah. Bersama Tuhan kita pasti cakap menanggung segala perkara. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Nyanyikan sungguh-sungguh, belajar di tengah ujian hidup yang gak mudah. Tuhan cuma mau bentuk saudara makin benar, makin kudus, hanya sesaat. Tapi rela aja hari ini, sekalipun jalan hidupmu gak bertambah mudah, tapi lihat apa yang Tuhan sediakan yang sebanding dengan proses hidup yang harus saudara dan saya lewati. Sekali lagi katakan, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya siang ini kami dapat kekuatan yang baru, semangat yang baru lewat pesan Tuhan, lewat firman-Mu. Kami tidak perlu protes saat kami diproses. Kami tidak perlu bandingkan hidup orang yang sonanya nyaman kok enak. Tapi senyatanya kami adalah orang pilihan Tuhan yang terbaik, teristimewa, yang tertinggi di hadapan Tuhan. Engkau sedang pilih hidup kami. Betapa kami bersyukur, kami yang bukan siapa-siapa. Nanti kami akan menjadi orang seperti Ayub di akhir zaman, Yusuf di akhir zaman, Abraham di akhir zaman, adalah orang-orang yang pulang dengan sorak-sorai, membawa kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap anak-anakmu dengan pergumulan hidup apapun, siang ini kami cuma mengangkat tangan, kami berkata, jadilah kehendak-Mu, karena kami hanya seorang hamba yang kami mau setia mengikuti proses-Mu sampai kami pulang ke rumah Bapa. Apa yang Tuhan mau, Tuhan
ambil semua yang menjadi milik kami saat ini Tuhan. Tapi kami percaya apa yang hilang hari-hari ini Tuhan pasti mengembalikan 2 kali lipat segala kepunyaanmu yang dahulu. Tuhan tidak mau berhutang sedikit pun atas milikmu yang hilang. Terima kasih Bapak. Kami berserahkan Tuhan PD Victory Malang ke dalam tangan-Mu. Kami percaya akan banyak jiwa-jiwa datang ke tempat ini, akan banyak jiwa-jiwa dipulihkan di tempat ini. Biar semua kemuliaan yang kami lakukan hari-hari ini untuk melayani Tuhan adalah menyenangkan hati Tuhan. Berkati Frans, berkati juga Bu Nini, berkati juga Foni, berkati juga si anakmu yang hari ini Tuhan, Leni juga yang sudah melayani. Kami percaya jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami juga akan menikmati fellowship kami sebentar lagi. Biar kami pulang dengan membawa berkat Tuhan. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Puji nama Tuhan. Baik, ibadah